Jelang Idul Adha, harga sapi di Bojonegoro naik Rp2 juta per ekor. Revitalisasi alun-alun Tuban dimulai, telan biaya hampir 19 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Ansar Tilawah kembali menjumpai Anda dalam paket informasi aktual Sketsa Bengawan. Serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya akan kami siapkan untuk Anda, dan inilah Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Menjelang Hari Raya Kurban, harga sapi di Kabupaten Bojonegoro terus melonjak. Meski stok sapi di pasaran melimpah, namun harga jual sapi dewasa siap potong naik rata-rata 10 hingga 20% atau berkisar antara 1,5 hingga 2 juta rupiah per ekor dibanding hari biasa. Menjelang Hari Raya Kurban, harga sapi di Kabupaten Bojonegoro terus mengalami kenaikan. Kondisi tersebut salah satunya seperti yang terpantau di Pasar Hewan Bojonegoro pada hari Senin. Di pasar setempat terlihat sudah penuh dengan ratusan ekor sapi siap jual. Harga terendah sapi dewasa kini sudah mencapai 15,5 juta rupiah per ekor atau naik sebesar 1,5 juta rupiah per ekornya. Sementara harga tertinggi sapi dewasa siap potong sudah mencapai 25 juta rupiah per ekor atau naik 2 juta rupiah per ekornya dari harga sebelumnya. Sejumlah pedagang di pasar hewan setempat menuturkan lonjakan harga ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir, terutama sapi dewasa siap potong. Kenaikan sendiri terjadi karena mengikuti lonjakan permintaan, terutama untuk kebutuhan kurban. Hal ini disebabkan banyaknya warga maupun pedagang luar daerah yang menyerbu Bojonegoro untuk persiapan kurban di Hari Raya Idul Adha. Namun demikian, dibanding tahun lalu, lonjakan permintaan sapi tahun ini relatif lebih sepi. Rata-rata pedagang hanya mampu menjual 3-4 ekor saja tiap harinya atau jauh menurun dibanding tahun lalu yang mencapai 8 hingga 10 ekor per hari. Para pembeli tidak hanya datang dari lokal Bojonegoro melainkan juga berasal dari wilayah Lamongan, Tuban hingga kota besar seperti Jogja, Bogor, Bandung hingga Jakarta. Ini mau Idul Adha ini harga sapi naik ya? Naik. Berapa Pak rata-rata? Per ekor rata-rata 1,5 juta, 2 juta. Itu siap untuk dipotong Pak? Siap dipotong untuk kurban. Yang seperti ini harga berapa Pak? Harga 15,5. Terus itu yang sedang Pak ya? Ya, yang sedang. Ini banyak Pak yang cari sapi ini? Lumayan Mas. Rame ya? Ya, kami ada peningkatan. Lonjakan harga maupun permintaan sapi ini diperkirakan baru mencapai puncaknya pada sepekan menjelang Idul Adha mendatang. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, jelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi di sejumlah pasar hewan di Kabupaten Ngawi juga mulai merangkak naik. Harga sapi naik hingga 3 juta rupiah per ekor, sementara harga kambing masih terpantau normal. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi di sejumlah pasar hewan di Kabupaten Ngawi terus merangkak naik. Kondisi tersebut salah satunya seperti yang terpantau di Pasar Hewan Kandangan, Kecamatan Ngawi, Senin pagi. Di pasar hewan ini, harga sapi kurban naik kisaran 2 juta hingga 3 juta rupiah per ekor. Harga sapi yang sebelumnya dijual dengan harga 21 juta rupiah per ekor, kini naik menjadi 23 juta hingga 25 juta rupiah per ekornya. Salah satu pedagang sapi, Samuda, mengaku menjelang Idul Adha ini penjualan sapinya mulai ramai jika dibandingkan dengan tahun lalu akibat serangan penyakit mulut dan kuku PMK dan lumpy skin disease atau LSD. Jadi diperkirakan penjualannya akan terus meningkat mendekati Hari Raya Idul Adha mendatang. Sementara berdasar data jumlah ternak sapi di pasar hewan mencapai 400 ekor. Para pedagang sapi yang berjualan di pasar hewan tersebut datang dari berbagai daerah sekitar Ngawi, mulai Magetan, Madiun, Jombang, Bojonegoro, dan Nganjuk. Tergantung barangnya Pak. Ya barangnya aja 24 ada.
20 ada. Tapi mungkin naik nggak Pak kalau dibanding harga kondisi normal sebelum Idul Adha ini Pak? Ya naik sedikit. Nyampe berapa? Ya 2000 kan. Sekitar 2000-an ya. Jadi kalau harga normal itu sekitar berapa Pak? Ya 22. 22, sekarang 24, 25 gitu nggak? Ya. Diprediksi harga sapi masih akan terus melambung hingga Hari Raya Idul Adha Kurban. Sementara harga kambing di Ngawi saat ini masih terpantau normal. Untuk sementara ini kurang lebihnya 300 sampai 400. Ini baru menjelang Lebaran. Kurang berapa 2 legi lagi. Ini yang datang dari berbagai kota, dari Bojonegoro, dari Magetan, dari Ponorogo, Jombang, Wonogiri, Jawa Tengahan. Oh gitu. Ya. Bu, nanti kalau waktu sudah mendekati Lebaran Idul Adha itu bisa nyampe berapa ekor yang masuk kurang lebih? Kurang lebihnya 500. Kurang lebihnya seperti itu. Ini jauh. Nah, ini dari PMK. Ini baru akan pulih keadaannya setelah PMK. Oh, setelah PMK Ya. itu. Ya Bu, kalau kondisi harga sendiri rata-rata nyampe berapa? Ada kenaikan berapa persen gitu? Yang biasanya sapi harganya 20, sekarang sampai 25. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban di area pasar hewan setempat. Hal ini dilakukan guna menjamin semua hewan yang masuk Ngawi dalam kondisi yang sehat. Pedagang dari luar daerah diwajibkan menunjukkan surat rekomendasi dari pejabat otoritas veteriner dari daerah asal. Dinas Perikanan dan Peternakan Ngawi melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban baik sapi dan kambing yang masuk pasar hewan setempat pada hari Senin. Kegiatan ini sebagai upaya memastikan kesehatan hewan yang dijadikan kurban pada momentum Idul Adha mendatang dalam kondisi baik. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Ngawi, Eko Yudonur Cahyo menjelaskan, hasil pemeriksaan belum ditemukan penyakit terhadap hewan, baik sapi maupun kambing di pasar tersebut. Meskipun begitu, perlu diwaspadai oleh peternak, yakni terhadap penyakit mulut dan kuku (PMK) serta lumpy skin disease atau LSD. Eko Yudo menambahkan, bagi pedagang hewan kurban dari luar daerah juga diwajibkan mengantongi surat keterangan kesehatan hewan SKKH atau rekomendasi dari petugas otoritas veteriner di masing-masing daerah. Ini bertujuan agar hewan kurban yang masuk Ngawi dapat terpantau dan terjamin kondisi kesehatannya. Ini kita sudah bisa melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan di pasar hewan Ngawi. Kami beserta tim kesehatan Kabupaten Ngawi, kesehatan hewan ini sudah melaksanakan pemeriksaan dan semua hewan dalam keadaan sehat karena hewan pendatang dari kabupaten lain sudah mendapat rekomendasi dari pejabat otoritas veteriner di kabupaten masing-masing dan kita juga periksa kembali di sini dan semuanya siap untuk dikonsumsi pada hari kurban nanti. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban nantinya akan lebih diintensifkan termasuk di penampungan atau kandang ternak warga yang hendak dijual keluar daerah, termasuk pemantauan saat proses penyembelihan hewan kurban. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, revitalisasi alun-alun Tuban dimulai menelan biaya hampir 19 miliar rupiah. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Wes lah Mas, awak dhewe iki ora mungkin iso ngrubah keadaan. Wis to, Dik. Iso. Tapi Mas, Aja tapi nah, Dik. tangan kita dulu apa Mas? Mas ambune kok bodek. Anu, Dik, aku lo meng bersih-bersih kandang lah, ora ijik to, Dik. Kayak pengo. Wis to, Dik. Dewi iso ngrubah keadaan. Terus piye carane? Ya carane aja golput, Dik. Iling sediluk maneh Pilkada Bojonegoro.
Iki lho. Iki tahap-tahapane. Ojo lali, tanggal 17 November 2024 teko nang TPS coblos pilihan. Suarane awak dhewe iki iso nentukno masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan. Piye? Ojo lali lho, Dek. Terserah awak, Mas. Loh, masalah pilkada ojo terserah. Ojo lali nyoblos ya, Dah. Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, proyek revitalisasi alun-alun Kabupaten Tuban mulai dilakukan oleh PT Devani Energi Indonesia selaku pemenang lelang. Perbaikan ruang publik di tengah pusat kota Tuban ini dengan biaya hampir 19 miliar rupiah ditargetkan tuntas sebelum akhir tahun 2024. Pemkab Tuban menggelontorkan anggaran hampir 19 miliar rupiah untuk revitalisasi alun-alun setempat. Saat ini lokasi proyek yang ada di tengah pusat kota Tuban tersebut telah ditutup total menggunakan seng. Proyek dengan pagu 19 miliar rupiah tersebut dimenangkan oleh PT Devani Energi Indonesia. Perusahaan yang beralamatkan di Surabaya tersebut memberikan penawaran 18,8 miliar rupiah atau turun 199 juta rupiah dari pagu awal. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPUPR PRKP Tuban, Agung Supriyadi mengatakan, kontrak pengerjaan proyek revitalisasi alun-alun Tuban dilakukan selama 6 bulan. Sementara tanda tangan kontrak sudah dilakukan pada 21 Mei 2024 lalu. Sesuai rencana, penataan alun-alun mencakup renovasi taman, pembangunan area bermain anak, penambahan fasilitas, serta perbaikan infrastruktur seperti trotoar yang akan dilebarkan menjadi 5 meter. Untuk taman sebelah utara yang sebelumnya terkesan kumuh akan dirombak total, serta ditambahkan tempat untuk memamerkan produk khas Tuban. Agung menambahkan, perbaikan ruang publik di tengah pusat kota Tuban tersebut ditarget tuntas sebelum akhir tahun 2024. Ia menilai, jangka waktu 6 bulan sudah sangat cukup untuk menuntaskan proyek peremajaan alun-alun tersebut. Ya, terutama untuk trotoarnya itu nanti kita lebarkan 5 meter. Mungkin taman yang sebelah utara itu nanti kita yang masih kumuh nanti kita rombak total sama ada semacam apa ya untuk tempat untuk memamerkan barang-barang produk di Tuban. Selain itu Pak, nanti yang akan jadi dipercantik alun-alun apa lagi? Hah? Untuk percantik alun-alun apa lagi? Ya nanti insya Allah kalau nggak ada perubahan desain paving tengah ganti total. Tengah kan seperti apa Pak nantinya? Ya nanti dilihat aja. Pak, itu total anggarannya berapa Pak untuk rehabilitasi alun-alun? Lihat di lelang itu. 18 M yang Ya, kontraknya. 18 sampai 19. Itu mulainya sampai berapa selesai? Mulainya mulai sekarang, mulai 21 kemarin. Targetnya Sampai akhir Desember, sampai Desember. Pihak Pemkab Tuban berharap proyek tersebut bisa selesai tepat waktu sehingga pada awal tahun 2025 masyarakat sudah bisa menggunakan dan menikmati fasilitas yang ada di dalamnya. Husni Mubarak, JTV, Tuban. Beralih ke berita lainnya pemirsa, puluhan kiai kampung serta para gus di Jombang menggelar penandatanganan petisi dukungan terhadap Kiai Haji Marzuki Mustamar untuk maju menjadi calon gubernur Jawa Timur dalam Pilkada 2024. Mereka beralasan tokoh yang didukung tersebut cakap, intelektual, dan kepemimpinannya telah teruji.
Puluhan kiai kampung dan para gus mulai mengadakan aksi pemanasan Pilkada Jawa Timur tahun 2024 di Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang pada hari Senin. Para kiai kampung dan para gus ini menggelar aksi dukungan terhadap Kiai Haji Marzuki Mustamar agar maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 27 November 2024 mendatang. Dipimpin Kiai Haji Abdul Rauf, salah satu pengasuh pondok pesantren, para kiai kampung di Jombang ini mengeluarkan pernyataan sikap. Mereka telah sepakat mendukung mantan Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar menjadi calon Gubernur Jawa Timur. Muhammad Lukman Hakim, juru bicara kelompok yang mengatasnamakan Lingkar Santri Indonesia, meminta para masyayikh atau para ulama seluruh provinsi Jawa Timur memberikan restu kepada Kiai Haji Marzuki Mustamar. Karena sosok Kiai Haji Marzuki Mustamar dinilai sangat layak memimpin Jawa Timur dengan berbagai kelebihannya. Gubernur Jawa Timur. Dan yang kedua, kami berharap para masyayikh khususnya Jawa Timur mendukung beliau sebagai Gubernur Jawa Timur. Dan selanjutnya, kenapa kami dari Kabupaten Jombang mengawali untuk membuat petisi beliau sebagai Gubernur Jawa Timur, karena beliau adalah cakap baik secara keorganisasian, secara kepribadian, dan insya Allah beliau sangat mampu untuk memimpin Provinsi Jawa Timur. Usai meneriakkan yel-yel dukungan, deklarasi dukungan dilengkapi dengan penandatanganan petisi. Tanda tangan yang dibubuhkan kiai kampung dan para gus sebagai bukti kuatnya keinginan Kiai Haji Marzuki Mustamar menjadi calon Gubernur Jawa Timur 2024. Mereka mengaku akan menggelar aksi dukungan dengan melibatkan massa yang lebih besar, sebab diyakini masyarakat pendukung Kiai Haji Marzuki Mustamar sangat besar di setiap daerah. Saiful Mualimin, JTV, Jombang. Pemirsa, minimnya hasil tangkapan ikan para nelayan di Laut Utara Tuban membuat pasokan ikan kepada pedagang terbatas. Akibatnya harga ikan laut segar di pasaran naik. Bahkan kenaikan harga hingga Rp5.000 per kilogram dibanding harga sebelumnya. Pasar ikan di Desa Palang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Senin pagi tampak lengang. Pedagang ikan laut yang biasanya disibukkan transaksi jual beli terlihat sangat santai. Selain karena sepi pembeli, stok ikan segar yang diperdagangkan juga tidak sebanyak biasanya. Minimnya pasokan ikan segar mempengaruhi harga di pasaran. Hampir seluruh jenis ikan mengalami kenaikan antara Rp5.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Ikan toge misalnya, yang sebelumnya dijual dengan harga Rp10.000 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp15.000 per kilogramnya. Lalu ikan ekor kuning yang sebelumnya dijual seharga Rp10.000, kini naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Sedangkan cumi-cumi yang sebelumnya dijual Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp70.000 per kilogram. Menurut para pedagang ikan setempat, kenaikan ini terjadi sejak 1 bulan terakhir akibat minimnya stok ikan dari para nelayan. Selain karena faktor cuaca, nelayan juga terkendala minimnya hasil tangkapan. Harga ikan sekarang naik, Bu? Naik banyak, Bu? Naik berapa? Sebelumnya 10.000 jadi 15.000. Kalau ikan toge ini berapa, Bu, sekarang harganya? 15. Kalau sebelumnya? 10.000. Kalau ikan cumi, Bu? Ikan cumi mahal. Naik berapa, Bu? 70.000. Kemarin tuh murah-murah 30.000. Sekarang naik 70 sampai itu ya? Ya, ada yang 10.000 kemarin. Selain cumi yang naik apa aja ikan apa aja? Semua naik. Oh, semua. Itu faktornya kenapa, Bu, kok ada kenaikan semua ikan tuh? Nggak ada barangnya. Oh, sepi barangnya, Bu. Kalau nelayan sendiri melautnya susah juga, Bu, sekarang? Susah karena bahan bakar mahal. Para pedagang berharap hasil tangkapan ikan nelayan setempat serta kondisi cuaca segera membaik sehingga aktivitas jual beli ikan di pasar bisa kembali normal. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Informasi mengenai seorang perwira polisi hipnotis puluhan penggulu di Jombang akan kami hadirkan usai jeda. Kami segera kembali.
Bapak ki wis bolak-balik ngendari awakmu to. Aja cedak-cedak karo bocah cok iki. Dek iki ora padha karo awake dhewe, Nduk. Tapi Bapak, Opi wis kadung cinta kali Mas Arga. Cinta kok karo bocah sing gak jelas prejengane koyo ngene iki. Mas yo prejengane gak jelas kok ngene iki, tapi cah iki gemati lho Bapak kalih kula. Tanganem. Aja demak-demek nayang ku anakku. Repot nek musuh wong ora tau nom. Kenapa kowe gak iki? Tak kon milih jago calon jagoanku kowe gak gelem. Ona anu. Bapak, jenenge pilihan niku kan hak pribadi, mboten saged dipaksa. Leres niku, Pak. Apane sing leres? Bapak, iki kan wis meh pilkada Bojonegoro. Sapa ngerti pilihane Bapak kalih Mas Arga mungkin padha. Oh iya ya, Nduk. Iki wis meh pilkada Bojonegoro. Njur sok kapan kuwi? Tanggal 17 November 2024 Bapak. Iki lho daftarane. Iki lho. Ojo lali tanggal 17 November 2024 teko ning TPS coblos pilihan 6 karena pilihan 6 menentukan masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan. Sik. Aku tahu krungu iki. Iki lah omonganku to. Ojo lali budal nyoblos ya, Cah. Ayo memilih Bojonegoro. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Sketsa Bengawan. Tingginya angka perceraian di Jombang disikapi Ikatan Penghulu Republik Indonesia Jombang dan seluruh penghulu dilatih hipnoterapi untuk memantapkan nasihat pembekalan kepada para calon pengantin. Selain berupaya menurunkan angka perceraian, penghulu juga berupaya menurunkan angka stunting. Yang menarik, pelatih hipnoterapi ini adalah seorang perwira polisi. Kepala Kantor Kementerian Agama serta seluruh penghulu se-Kabupaten Jombang mengikuti pelatihan hipnoterapi yang berlangsung di kantor KUA Kecamatan Diwe, Jombang pada hari Senin. Salah satu materi, para penghulu dihipnotis sehingga tertidur cukup lama. Ahli hipnoterapi yang memberi pelatihan adalah Ibtu Edi Widoyono, Kapolsek Diwe, Jombang. Seluruh penghulu mengikuti perintah dari hipnoterapis karena para penghulu masuk ke alam bawah sadar. Perintah dan apa yang dialami penghulu akan membekas cukup lama meski kondisinya tampak tidur pulas. Kondisi alam bawah sadar inilah yang nantinya akan dimanfaatkan penghulu untuk memberi banyak nasihat kepada calon pengantin. Muhajir, Kepala Kemenak, mengatakan selain dihipnotis, para penghulu juga mendapatkan penjelasan dan praktek sejumlah materi lainnya. Ahli hipnoterapi menyampaikan sejumlah materi yang bisa dipraktekkan saat memberikan bekal kepada calon pengantin sebelum akad nikah dilaksanakan. Memberikan materi pada kegiatan win-win yang dilaksanakan di KUA, mereka bisa menyampaikan pesan-pesan itu secara mendalam kepada calon-calon pengantin yang akan menikah. Karena meskipun, mohon maaf barangkali selama ini win-win sudah dilakukan, tapi kan fakta di lapangan masih lumayan tinggi angka perceraian itu. Tentunya kita berharap dengan hipnos seperti ini, para pengantin kita yang sudah mengikuti kegiatan win-win di KUA selama 2 hari itu, lewat pesan-pesan yang disampaikan oleh para narasumber dengan metode ini nanti bisa lebih maksimal. Jadi lewat penanaman kepada calon pengantin ketika mereka mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan. Setelah pertemuan pertama akan disusul dengan pertemuan berikutnya sehingga seluruh penghulu bisa mempraktekkan hipnoterapi sesuai dengan target. Selain penurunan angka perceraian, target yang diinginkan juga penurunan angka stunting. Jadi nanti pada saat ada kegiatan pranikah, setelah diberikan pemahaman tentang pernikahan, nanti para catin itu akan kami sugesti dengan hipnoterapi untuk dimasukkan ke alam bawah sadarnya bagaimana rumah tangga yang baik, bagaimana nanti merawat anak ke depan. Tadi juga kami kasih materi tentang pemahaman tentang hipnoparenting, kemudian hipnosleep buat anak. Sejauh mana dampak dari sugesti itu nanti Pak, sampai berlangsung berapa lama pengaruh? Nanti kalau itu ditanamkan di dalam bawah sadarnya, itu bisa tertanam selamanya Mas. Bisa tertanam selamanya
selagi dia masih hidup dan mau menerima sugesti itu dengan baik. Selain berwenang menikahkan, penghulu juga memiliki tugas memberikan nasihat perkawinan pranikah. Bimbingan perkawinan selalu dilaksanakan di setiap KUA bagi para calon pengantin yang akan membangun rumah tangga. Saiful Mualimin, JTV, Jombang. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Begawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro. KPU Kabupaten Bojonegoro menggelar peluncuran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 Minggu pagi. Kegiatan yang dikemas dengan fun walk atau jalan santai di Jalan Mas Tumapel alun-alun kota Bojonegoro ini untuk menghibur masyarakat dan memberikan edukasi serta wawasan mengenai tahapan dan tata cara pilkada berlangsung. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU Bojonegoro Fatkur Rohman beserta anggota, penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto, jajaran Forkopimda, serta ribuan masyarakat. Kegiatan peluncuran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro diawali dengan fun walk, di mana ribuan masyarakat yang hadir pada kegiatan tersebut terlebih dahulu diajak senam bersama, sebelum kemudian melakukan jalan sehat bersama keliling alun-alun yang diberangkatkan oleh PJ Bupati beserta Ketua KPU Bojonegoro. Tak hanya itu, untuk memeriahkan kegiatan peluncuran Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro tahun 2024, KPU Bojonegoro menghadirkan gestar asal ibu kota yakni Jikustik dan sejumlah band lokal Bojonegoro untuk menghibur masyarakat yang hadir. Ribuan masyarakat yang hadir dari berbagai penjuru wilayah di Bojonegoro tumpah ruah memadati area Jalan Mas Tumapel. Sambil menunggu hadiah hiburan hingga hadiah utama yang disediakan untuk diundi, masyarakat sangat menikmati lagu-lagu yang dibawakan oleh gestar Jikustik. Perlu diketahui jika pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur secara serentak akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Maka dari itu, tahapan peluncuran Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro 2024 merupakan bagian dari sosialisasi KPU Bojonegoro kepada masyarakat agar mengetahui pelaksanaan pilkada mendatang. Ketua KPU Bojonegoro Fatkur Rohman dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya pemerintah Kabupaten Bojonegoro, atas dukungan dan kerjasama semua pihak, kegiatan sosialisasi tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro 2024 sekaligus pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur ini bisa berjalan aman, lancar, dan tertib. Tak hanya itu, Fatkur Rohman juga mengajak kepada ribuan masyarakat yang turut serta hadir dalam mengikuti jalan sehat dan pertunjukan musik untuk turut serta berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro tahun 2024. Bojonegoro, puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi ini bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang tahapan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama Pemkab Kabupaten Bojonegoro yang telah memberikan kewenangan ataupun pelaksanaan kegiatan pilkada untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
tahun 2024. Perlu kami ingatkan kepada masyarakat, pada tanggal 27 November tahun 2024 merupakan hari pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati beserta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Tidak banyak yang saya sampaikan pada sambutan kali ini. Kami atas nama Ketua KPU bersama anggota sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, Forkompimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat Bojonegoro untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pilkada pada tanggal 27 November tahun 2024 besok. Sekian sambutan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto dalam sambutannya menyampaikan dua hal. Pertama, masyarakat Bojonegoro diminta untuk mencatat dan mengingat bahwa pada tanggal 27 November 2024 akan digelar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. PJ Bupati Bojonegoro mengharap seluruh masyarakat Bojonegoro menggunakan hak pilihnya secara bijak sehingga bisa terpilih pemimpin yang amanah dan terbaik untuk masyarakat Bojonegoro. Tak hanya itu, di penghujung sambutannya, Adrianto juga mengucapkan terima kasih kepada KPU Bojonegoro beserta jajarannya karena telah berusaha maksimal untuk melakukan tahapan Pilkada 2024 dan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Gunakan hak pilih Bapak Ibu semua dan pastikan bahwa Bapak Ibu semua warga menggunakan hak pilihnya. Yang kedua, Bapak Ibu semua, tolong sampaikan kepada saudara-saudara, kepada tetangga, kepada sahabat, kepada semua yang Bapak Ibu kenal bahwa di Bojonegoro dan secara nasional pada tanggal 27 November kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Ya Bapak Ibu semua, ini tanggung jawab kita bersama dan tolong selama masa persiapan pemilihan jaga ketertiban, jaga keamanan karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Siap untuk jaga ketertiban? Kita jaga keamanan Bojonegoro dan gunakan hak pilihnya, jangan lupa. Dan sekali lagi juga tentunya terima kasih kepada KPU yang sudah mulai melaksanakan sosialisasi tahapan Pak Fatur. Dan mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan lancar dan masyarakat kita semua di Bojonegoro bisa terinformasi, bisa tersosialisasi kegiatan Pilkada ini secara baik dan informasi yang didapat secara lengkap. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan tentunya juga barokah dalam semua yang kita lakukan yang menjadi tugas kita di dalam sebagai anggota masyarakat dan tentunya juga sebagai warga negara yang baik. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan lancar dan sekali lagi terima kasih untuk seluruh warga yang sudah hadir di kegiatan ini termasuk yang ikut hadir di CFD. Dan tentunya juga terima kasih kepada seluruh para anggota KPU yang sudah menjalankan acara ini. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro tahun 2024. Masyarakat Bojonegoro, begitu luar biasa. Dalam peluncuran pemilihan gubernur dan wakil gubernur